Baik, yang ketiga adalah hukum mortalitas Markham, mu x-nya atau hukum mortalitas Markham mendefinisikan force of mortality-nya mu x sama dengan A plus B dikali C pangkat X, di mana B-nya lebih besar dari 0, kemudian A-nya lebih besar dari min B, C-nya lebih besar dari 1, dan X-nya lebih besar sama dengan 0. Di sini, A adalah parameter yang mewakili kematian bukan karena faktor usia. Sementara BC pangkat X ini di sini mewakili parameter atau parameter yang mewakili terjadinya kematian karena faktor usia, seperti tadi di hukum mortalitas Gompert. Dari mu X kita punya fungsi survival Sx sama dengan E pangkat minus integral dari 0 sampai X mu y dy. E pangkat min integral 0 batasnya 0 sampai X, mu y adalah A ditambah B dikali C pangkat Y dy. Sehingga kita peroleh hasil integralnya min AY plus B per ln C pangkat Y, di mana batasnya 0 sampai X. Sehingga kita peroleh E pangkat min AX dalam kurung ya, plus B per ln C dikali C pangkat X min 1. Setelah kita punyai fungsi survival dari X, kita bisa menghitung untuk probabilitas seseorang yang berusia X akan bertahan hidup mencapai usia X plus T tahun, yaitu eksponen pangkat integral mu y dy batasnya dari X sampai X plus N, sehingga diperoleh min integral dari X sampai X plus N, mu y nya adalah A plus B dikali C pangkat Y dy sama dengan ini adalah E pangkat min AY, ini dalam pangkat ya, E pangkat minus integral A plus B dikali C pangkat Y dy, integralnya batasnya dari X sampai X plus N, ini diperoleh E pangkat minus A kali Y ditambah B per ln C dikali C pangkat Y, di mana Y-nya batas integralnya dari X sampai X plus N, X plus T, sama dengan E dipangkat min A X plus T plus B per ln C pangkat X plus T dikurangi AX plus B per ln C dikali C pangkat X. Ini hasilnya adalah E pangkat min AT, maaf, karena AX-nya itu min AX. Ini tentu saja ya jadi plus ya, min A. Ini AX dikurangi min plus AX. Kemudian yang tinggal adalah min AT dikali B dikali C pangkat X per ln C dikali C pangkat T dikurangi 1. Mencari QXT atau probabilitas kematian seseorang yang berusia X akan meninggal T tahun kemudian, atau dia hidup hanya sampai sebelum T, itu bisa kalian kurangkan dengan 1 min TPX sama dengan 1 min atau QX sama dengan 1 min PXT. Yang terakhir adalah hukum mortalitas Weibull. Hukum mortalitas Weibull yang keempat adalah hukum mortalitas Weibull ya. Di sini mu x-nya K dikali X pangkat N. Kemudian Sx-nya itu diperoleh dari integral dari E pangkat min integral K Y pangkat N dy 0 sampai X, batasnya diperoleh seperti ini. Kemudian Vx
PXT untuk yang weighable ya, PXT sama dengan E pangkat min integral X udah sampai X plus N atau X plus T ya, K dikali Y pangkat N dy. Ini hasilnya adalah E pangkat min K per N plus 1 dikali X plus T pangkat N plus 1 dikurangi X pangkat N plus 1. Untuk mencari QXT, probabilitas kematiannya tinggal 1 dikurangi dengan PXT. Baik, kita ke contoh soal. Ini adalah satu contoh soal. Ya, di sini ada diberikan informasi DX. Jadi jumlah orang yang meninggal pada usia X plus 1 tahun adalah sebanyak K. X-nya dari 0 sampai W-1. W-nya harus kita cari ya, W-nya berapa. Harus kita cari. Kita peroleh W itu dari informasi yang kedua, yaitu E2020 atau ini adalah harapan hidup lengkap, harapan hidup bukan lengkap ya, kalau lengkap itu ada nolnya. Ini harapan hidup seseorang yang berusia 20 tahun akan hidup 20 tahun kemudian sama dengan 18 ya. Dari sini kita bisa menemukan nilai W. Kematian berdistribusi seragam tiap tahun usia, artinya kita gunakan hukum de Moivre ya. Kemudian tentukan probabilitas kematian seseorang yang sekarang berusia 30 tahun akan meninggal antara usia 60 sampai 70 tahun ke depan. Solusinya adalah yang pertama kita harus mencari limiting age-nya, yaitu nilai W. Ini ya, kita bisa dapatkan nilai W-nya. Rumus E2020 karena dari poin 3, dari poin 3 informasi yang ketiga ini 1, 2, dan 3. Dari informasi yang ketiga, kematian berdistribusi seragam tiap tahun usia, maka di sini SX-nya adalah SX dari de Moivre, yaitu W min X dibagi dengan W. Untuk rumus dari E20 ini sama dengan integral dari 0 sampai 20 P20T dt sama dengan integral 0 sampai 20 W min X min T dibagi dengan W dibagi lagi dengan W min X dibagi W dt. Ini sama dengan integral 0 sampai 20 W min X min T dibagi dengan W min X dt. Di sini karena X-nya adalah 20 ya, X-nya mungkin harusnya di sini langsung ditulis W min 20 min T min W min 20 dt. Hasil integralnya adalah min setengah. Ini integral biasa ya. W itu adalah nanti suatu konstanta. Jadi ini integral biasa W min 20. Batasnya dari 0 sampai 20. Batasnya dari 0 sampai 20. Min setengah dalam kurung W min 20 min 20 dibagi dengan W min 20. Ini pangkatkan 2 dikurangi dengan W min 20 min 0 dipangkatkan 2 dibagi dengan W min 20 kurung tutup ya. Jadi ini min setengah ya, min setengah W min 40 pangkat 2 dibagi dengan W min 20. Ini tentu saja tinggal W min 20 setengah dikali dengan W min 20 dikurangi W min 40, maaf ini 2 ya, pangkat 2 ya, ini 2 dibagi W min 20. Sehingga kalau kalian samakan dengan penyebutnya,
kemudian disederhanakan, yang tinggal adalah 40W min 1200 dibagi dengan W min 20. Jadi setengah dikali 40 W dikurangi 30 per W dikurangi 20 dikali W min 30 dibagi dengan W min 20. Sementara tadi nilai dari soal diketahui bahwa nilai E20 itu adalah 18. Jadi kita tinggal substitusikan nilai 18 ini di sini ya. 18 sama dengan 20 dikali W min 30 dibagi W min 20. Sehingga kita peroleh W-nya itu adalah 120. Jadi didapatkan usia tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu kelompok itu ya, anggota kohortnya yang usia tertinggi yang bisa dicapai oleh anggota kohortnya adalah sebesar 120 tahun. Sehingga kita punya nilai fungsi survivalnya adalah Sx sama dengan 120 dikurangi dengan X dibagi dengan 120. Sehingga kita bisa menyelesaikan soal dari probabilitas yang seseorang yang sekarang berusia 30 tahun akan meninggal 60 tahun, antara 60 sampai 70 tahun ke depan adalah Q30 di sini 10 sama dengan P30. Artinya seseorang yang berusia 30 itu dia hidup mencapai usia 60 dan kemudian meninggal di antara 60 sampai 70. Sama dengan dari rumus di video sebelumnya, PXT itu adalah SX plus T dibagi dengan SX. Artinya di sini S30 ditambah 30, S60 dibagi dengan S30 dikali dengan 1 min VXT-nya ya. Jadi 1 min S70 dibagi dengan S60. Kita substitusikan nilai 60 ini ke SX yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi 120 dikurangi 60 dibagi 120 itu adalah 60 ya. 60 dibagi dengan cara yang sama, 30-nya kita substitusikan ke rumus ini menjadi ini di sini 90 dikali 1 min 50 per 60. Kita sederhanakan diperoleh 2 per 3 dikali 1 dikurangi 5 per 6. Ini 2 per 3 dikali 1 per 6 atau sama dengan 1 per 9 atau sama dengan 0,111 ya. Oke. Baik, selesai bab 3. Nanti video selanjutnya kita akan bahas mengenai, di bab 4 kita akan bahas mengenai anuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.